Dan ini ada sejarahnya juga. Denmark itu memang punya ikatan batin lah sama Greenland selama beratus-ratus tahun. Denmark itu menjadikan Greenland sebagai koloni jajahan dia selama beratus-ratus tahun sampai kemudian di tahun 1953 di mana Greenland menjadi provinsi di negara Denmark. Dan ini kemudian berevolusi lagi karena kemudian di tahun 1979 Denmark memberikan kebebasan bagi Greenland untuk memerintah dirinya sendiri. Dan ketika terjadi referendum di tahun 2009, di sini Greenland kembali mendapatkan otonomi yang lebih besar lagi buat wilayah mereka. Jadi per tahun 2009 kemarin guys, udah resmi Greenland itu udah jadi daerah istimewa lah, kalau kayak di Indonesia itu kayak Aceh. Jadi meskipun mereka punya 57.000 orang, penduduknya sangat sedikit sekali, tapi sebetulnya otonomi yang diberikan Denmark itu udah begitu besar guys. Jauh lebih besar dibandingkan otonomi daerah yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena di Greenland, pemerintah Greenland berhak mengatur urusan terkait pendidikan, kesehatan, pajak lokal, sumber daya alam yang mau mereka eksploitasi, itu mereka berhak. Atau dengan kata lain, pemerintahan Greenland berhak punya kementerian pendidikan sendiri, kementerian kesehatan sendiri, kementerian pertambangan SDM sendiri. Bahkan mereka bisa punya kementerian keuangan sendiri buat narik pajak di sana. Ternyata Denmark itu tetap berkuasa atas permasalahan yang berhubungan dengan militer, pertahanan, hubungan internasional. Jadi Greenland gak boleh punya kedutaan, Greenland gak boleh punya kementerian luar negeri, gak boleh. Urusan luar negeri dihandle sama Denmark. Urusan perjanjian internasional, kebijakan luar negeri itu cuma Denmark yang boleh punya tanda tangan, wewenang. Urusan pertahanan, keamanan, serta perjanjian-perjanjian lain yang diadakan oleh Denmark dengan negara lain otomatis mengikat Greenland juga guys. But anyway, dari sini kita bisa lihat sebetulnya memang Denmark masih bertanggung jawab terhadap militer perlindungan yang ada di pulau Greenland.